Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Setiawan, nomor induk mahasiswa 1602617072, program studi pendidikan kepelatihan, mata kuliah komunikasi olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi olahraga. Semoga yang nonton selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya, pokoknya senantiasa selalu dalam lindungan Allah, amin. Di sini saya bersama adik saya, namanya siapa? Novia Rahmalia. Komunikasi itu upaya membuat pesan, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi kepada semua orang agar orang tersebut memahami apa yang kita bicarakan. Komunikasi, proses penyampaian dari komunikator kepada komunikan melalui media agar mendapatkan umpan balik kayak gitu. Nah, di sini kan gua kan universitas yang prodinya itu olahraga nih. Gua di sini lebih pengen ngejelasin komunikasi olahraga. Jadi komunikasi itu penting buat olahraga. Penting banget, apalagi kepada atlet dan pelatih, misalkan pelatih dan atlet dalam suatu latihan atau pertandingan. Nah, di sini kan contohnya kayak dulu di SMA lu ikut olahraga. Nah, olahraga lu pernah bertanding nggak di SMA? Pernah. Gimana reaksi pelatih lu kalau tuh pas lagi pertandingan, komunikasinya melalui apa gitu kan? Yang gua pelajarin komunikasi itu 55% bahasa tubuh, 38% nada suara, 7% ini kata-kata. Biasanya kalau misalkan lagi pertandingan kan kita kan suka, aktif kan suka kayak nggak terlalu fokus kepada pelatih kan. Jadi dia kayak pelatih itu ngasih kode-kode dengan cara kayak bahasa tangan atau bahasa tubuh yang lainnya supaya atlet tersebut bisa memahami itu. Apalagi biasanya kalau pelatih itu lebih ke kaptennya itu ntar menyampaikan kepada teman-temannya kayak gitu. Nah, kan waktu gue SMA gue ikut basket nih sekolahnya. Nah, terus kan waktu itu setiap itu latihan 3 kali seminggu. Nah, terus mungkin kapten gue ngerasa latihannya tuh monoton aja gitu. Terus kapten gue nanya sama pelatih gue kan, minta saran ke pelatih gue, gimana kalau misalnya latihannya tuh kayak ada yang beda gitu, kayak dia ngasih masukan gitu kan. Terus pelatih gue kayak nggak terima gitu sama sarannya. Terus itu gimana sih komunikasinya, kan harus menerima saran dari mana aja kan, harus terima masukan. Terus itu komunikasinya gimana tuh? Itu tergantung dulu, itu lulusan dari mana, terus pelatih itu dia memahami nggak cara komunikasi yang baik. Biasanya kan kalau misalkan atlet udah apalagi kapten ya di sini yang berbicara ya, ngasih masukan pada pelatih, tapi pelatih itu kekeh sama apa yang dia punya. Mungkin ada satu sisi yang mau dia sampaikan, kayak misalnya ini udah program gue pengen buat lu bagus, jadi ikutin kemauan gue. Tapi kan nggak bisa kayak gitu kan. Tapi di sini ya kalau emang nggak bisa diterima masukannya, ya udah sebagai atlet kita menjalani aja apa yang program pelatih berikan. Atau kalau misalkan hasilnya nggak baik, nah itu buat pelajaran pelatihnya itu. Kalau misalkan harus bisa menerima masukan dari atlet tersebut gitu. Oh gitu ya bang? Iya gitu Emang hasil pas turnamen itu apa yang didapat? Ya gimana ya, orang ngelatih aja tuh kayak monoton gitu-gitu aja. Kita udah coba ngasih saran tapi dianya kayak nggak mau nerima saran. Jadi hasilnya kalau bagi temen-temen gue waktu pas SMA tuh kayak kurang maksimal aja gitu. Apalagi lawannya ya gitu di atas gue jauh. Berarti nggak dapet juara sama sekali? Waktu itu hampir, cuman ya gitu lah, pelatihnya kayak gitu, komunikasinya kurang kalau bagi gue. Jadi kayak kurang efektif aja gitu.
Emang sih penyampaiannya, jadi nggak terlalu memahami kitanya. emang ya, kita harus bisa nyari pelatih yang gimana caranya pelatih itu tuh anggap kita tuh kayak ini, sini loh gue keluarga lu, sini loh gue temen lu, sini loh gue saudara lu, berbagai macam kayak gitulah, supaya dengan cara itu atlet tersebut bisa deket sama pelatih itu. Jadi bisa memahami juga kalau kita ngasih masukan diterima, pelatih ngasih masukan ke atlet diterima juga. Jadinya kan kalau kayak gini kan kita nggak dapat juara, lu nggak dapat juara, terus pelatih lu juga nggak dapat juara, sekolah yang lu wakilkan juga nggak dapat juara, kan di sini nggak ada yang diuntungkan sama sekali kan. Jadi tapi gue yakin setiap apapun itu pasti ada pelajarannya. Mungkin dengan cara kayak gini pelatih lu kedepannya bisa belajar kayak lebih memahami atletnya, lebih mau mendengarkan suara atletnya, pokoknya lebih ngasih peluang supaya atlet itu ngasih masukan kepada pelatihnya. Bener banget tuh, jadi ngaruh banget sih komunikasi tuh. Soalnya kalau misalnya satu sama lain kurang komunikasi, bagi gue kurang aja gitu. Waktu itu pas turnamen kita teman-teman udah ngasih saran, tapi pelatih itu malah nggak mau dengerin. Jadi udah dengerin kata gue aja, tapi mana hasilnya malah itu jadi kalah. Jadi bagi gue komunikasi penting banget sih dalam olahraga. Nah terus di sini reaksi lu kan sebagai atlet nih, gimana sih reaksi lu ketika, kan kalau atlet kan di dalam lapangan nih mau berkomunikasi sesama teman tuh gimana sih, apa yang susah gitu? Apa karena kan basket kan apa olahraga yang bersetubuhan langsung ya kan, gimana cara komunikasinya kepada teman lu gitu? Biasanya sih kalau nggak dari omongan atau enggak dari gerak tubuh sih. Gerak Atau tubuh yang nggak paling kayak yang paling lebih tangan sih biasanya. tangan. Kayak ngangkat tangan, baru ntar sama teman dikasih bolanya. Terus kadang-kadang nyebut nomor punggung lah atau enggak, Oh, iya. 4 biar dioper. Itu sih komunikasi kalau pas basket tanding. Oh benar, berarti ya lebih ke bagian tubuh ya yang diutamain. Oke. Kami tadi udah ngomongin komunikasi yang efektif nih buat kita latihan ataupun bertanding. Nah, Ya. terus kan gue mau nanya nih, gue punya teman, tapi dia tuh kalau misalnya udah di turnamen nih, kayak udah ada banyak orang tuh, dia kayak demam panggung gitu, kayak grogi, malu, nggak percaya diri sama dirinya. Jadi gue mau nanya nih Kak, usaha pelatih biar dia percaya diri pada saat turnamen tuh gimana sih biar dia nggak malu? Tapi dia pas latihan bagus, Bagus, punya karena kemampuan. ya itu kalau udah dilihat banyak orang lain tuh dia kayak udah nggak percaya diri. Tapi kalau sama teman-temannya percaya diri aja karena udah saling kenal. Itu sih lebih ke pelatih itu punya cara tersendiri, kayak dia lebih ngedeketin atlet tersebut dengan cara kayak dideketin, terus ditanyain kenapa, terus kok bisa sih kalau misalkan latihan bagus terus turnamen gak percaya sama kemampuan diri sendiri, padahal kemampuan lu tuh bagus gitu. Dia tuh harus memahami dulu kenapa, entah itu kan dia ada masalah keluarga atau masalah beban karena dia ngeri nggak ngasih yang terbaik buat timnya kan. Itu lebih ke pelatih, ke psikolognya, kayak nggak apa-apa lu cerita sama gua ngedengerin lu, gua ngasih masukan ke lu supaya lu bisa membuka pikiran gitu, kalau misalkan apa yang lu berikan kepada tim lu ini yang terbaik gitu. Kalau turnamen kan nama juga turnamen harus ngasih, iya harus ngasih yang terbaik dong pastinya. Itu lebih ke pendekatan dari pelatih ke atlet tersebut gitu. Jadi tetap ya nomor satu tuh komunikasi sih ya. Iya komunikasi, makanya jadi lancar semua. Iya, makanya gue udah ngejelasin kayak pelatih ini tuh udah banyak banget, harus bisa jadi kayak kakaknya, orang tuanya, pacar, sahabat, apapun itu di kehidupan atletnya. Jadi kalau misalkan
misalkan nih atlet tersebut kayak mau cerita, oke, sini cerita sama gua bakalan dengerin, gua bakalan ngasih masukan kayak gitu. Jadi pelatih ini siap untuk atlet tersebut gitu. Gue mau nanya nih, kan gue turnamen udah tanding tuh, udah ngasih yang terbaik lah bagi gue ya buat pelatih gue, tapi pelatih gue tuh ngasih saran tapi dengan cara marah-marah gitu. Itu gimana sih Menurut gua sih marah-marah itu ada artian baik sama enggaknya ya Kak. Baiknya itu supaya atlet tersebut pikirannya terbuka gitu, bisa ngasih yang terbaik lagi, bisa memperbaiki dirinya lagi. Tapi yang buruknya marah-marah dalam artian pelatih ini marah-marahnya gimana, kayak misalkan bikin atlet down kah, atau misalkan dengan cara memalukan atlet tersebut kah, kayak gitu. Kenapa dulu gitu Waktu itu sih gue temen gue tanding, tapi dia tuh kayak dimarah-marahnya, kayak kalau bagi dia sih gue ngeliatnya kayaknya dia tuh jadi down gitu kalau dimarahin. Jadi kayak gue ngeliatnya kayak apa ya, marah-marah tuh nggak perlu sih kata gue. Kalau emang bener-bener kita ngebuatnya salah banget, baru sih kalau kata gue marah-marah sih nggak apa-apa, mungkin emang kita yang salah gitu. Kalau misalkan dari downnya itu sebenarnya kan yang gue omongin tadi, pelatih itu harus tahu karakter atletnya kayak gimana. Ya kita nggak apa-apa mau marah-marahin kapten, karena kapten itu kan udah jadi mentalnya apapun itu dia yang terbaik lah di antara temennya. Mungkin kalau misalkan ngasih tahu ke yang lain dengan cara marah-marah, apalagi dia tahu kalau atlet itu down, mentalnya suka naik turun, seharusnya dengan cara lebih ke kayak ngasih tahu dengan baik aja gitu, kayak ayo mainnya kurangi kesalahannya kayak gitu. Kalau dengan cara marah-marahnya kayak gitu ya terjadilah seperti itu, atlet down, jadi teman-teman malah turun semua, jadi permainan acak-acakan, bahkan bisa kalah ya kan. Sering banget tuh terjadi. Tapi dengan cara pelatih ngasih kayak gini sebenarnya sih bagus menurut gua, kayak supaya kita juga bisa ngehargain juga pelatih, kerja kerasnya pelatih. Kan ada maksud tujuan gitu marahnya pelatih buat sesuatu hal yang kayak juara lah contohnya gitu. Cuman jangan sering-sering marah, nanti atletnya jadi yang ada sungkan, malah mau bercanda atau apapun itu sama pelatih ya kan gitu. Ini kan gue waktu masih SMA, waktu basket kan gue punya tim. Timnya satu tim itu ada lebih dari 12 lah. Nah terus pelatih gue tuh kayak gimana ya, komunikasinya tuh nggak merata gitu ke semuanya. Jadi kayak itu deket banget satu sama satu, tapi padahal tuh anak itu jarang banget latihan. Kayak kalau dateng pas mau turnamen doang latihannya, terus kalau turnamen sering dipakai cuman karena tinggi gitu kan. Jadi kayak pelatih gue tuh senang aja sama dia, jadi deket banget. Lebih komunikasi tuh ke dia, nggak merata. Itu gimana sih menurut lu? Ini yang gue tangkep dia anak kesayangan gitu. Kayak delikasi gitulah. Kalau dengan cara itu sih lebih kayak atlet, teman-teman lu ngomong dari misalkan kapten tersebut kayak coach coba tolong dong kalau misalkan seleksi itu yang benar-benar real, benar-benar kayak yang udah latihan aja, semua juga punya kemampuan masing-masing gitu. Kalau misalkan coach selalu mau dia yang masuk tapi dia nggak pernah latihan sama sekali, istilahnya nggak cuma latihan kalau pas mau turnamen, kapan kita kompaknya, kapan kita bisa. Itu sih yang sering bikin kalah kan. Iya, dengan cara karena itu loh ia tuh masukin orang yang nggak berbaur pas kita lagi latihan, jadi pas turnamen kita bingung mau ngasih ini gimana, mau ngasih ke dia tapi dia nggak ngerti pola permainan kita gitu. Maksudnya dari kapten tersebut ngomong ke pelatih itu supaya jangan memilah-milih, nama juga pertandingan harus ngasih yang terbaik. Toh gara-gara dimasukin dia ada coach yang lebih bagus malah nggak kepilih gitu, itu sih salah besar gitu. Jadi intinya kapten ini harus
komunikasi sama pelatih tersebut gitu. Nah tadi kan udah pelatih ke atlet ya kan, kita ganti topik nih, sekarang kita guru ke siswa. Guru ke siswa, kadang guru tersebut suka kayak nggak jelas kan kalau misalkan kita lagi belajar atau lagi di sekolah nih. Jadi kita sampai nanya nih di diri kita sendiri, ini guru ngomong apa sih, kok gue nggak ngerti gitu. Bahkan kan, iya kadang murid ada yang suka males olahraga juga, jadi kan kalau misalnya penyampaiannya kurang jelas tuh bingung juga kan, Iya. mikir ntar nilainya jadi taruhan buat kita. Itu gimana sih? Jadi guru ini harus punya prinsip dasar komunikasi, harus tahu prinsip dasar komunikasi. Apapun yang dilakukan itu kan adalah komunikasi ya Nop. Nah yang gua tahu, yang gua pelajarin, yang pertama cara kita memulai pembicaraan tersebut kepada siswa supaya siswa itu mengerti Nop, memahami juga maksud tujuan yang guru tersebut sampaikan kepada siswanya. Nah yang kedua, cara kita menyampaikan pesan tersebut. Kadang kan guru menyampaikan suka kurang jelas, jadi gimana caranya guru itu tahu prinsip gimana caranya penyampaiannya bisa nyampe ke siswa tersebut dengan jelas dan benar-benar siswa itu mengerti. Jadi begitu kurang lebihnya. Jadi benar-benar harus prinsip komunikasi dipakai sama guru. Iya dipakai banget. Kadang tuh guru suka lupa sih sama prinsip komunikasi, jadi kayak murid juga suka bingung, mau komplain juga dia guru kita, mau nggak dengerin juga nggak enakan, soalnya kan tetap guru kita kan. Tapi sih kalau emang masukan terbaik sih lebih diomongin aja sih sebenarnya, supaya gurunya juga dapat pelajaran juga. Kalau misalkan terus-terusan nih lu nggak ngerti tapi lu pengennya ya udahlah gua dengerin aja, tapi lu nggak ngerti juga, kasihan dong elunya, terus juga gurunya nggak bakal tahu kalau misalkan prinsip dia itu tuh salah gitu. Dengan cara misalkan siswa ngomong ke guru tersebut jadi bisa memahami, oh ternyata gue salah prinsipnya, gue bisa memperbaiki, dan kedepannya guru itu mempunyai prinsip yang benar ke siswanya gitu no. Jadi gitu ya, guru tuh harus megang prinsip dasar komunikasi biar murid juga paham apa yang disampaikan sama dia. Kan udah paham sih. Iya, berarti udah paham dong. Udah Kalau pelatih atlet udah paham juga. jelas banget. Jadi komunikasi olahraga terdiri dari itu semua yang kita perbincangin tadi no. Ya kurang lebihnya mohon dimaafkan hasil komunikasi dan perbincangan kita berdua adik kakak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak didengarnya. Semoga sehat selalu, jangan lupa jaga jarak, Kita bawa jaga jarak. bawa hand sanitizer, kalau mau pergi memakai masker, pokoknya 3M. Oke. Pesan ibu. Pesan ibu, cuci tangan, jangan lupa juga kalau dari luar harus mandi, bersih-bersih lah pokoknya. Ya, saya Adi Setiawan mengucapkan terima kasih banyak kepada yang nonton, kepada adik saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.